Oke, semangat pagi para siswa Inten. Pagi ini saya melanjutkan materi matematika yang sudah saya mulai hari Sabtu kemarin. Yang pertama kemarin kita sudah belajar materi matematika yang ada di TPSK itu adalah fungsi. Jika belum melihat tentang fungsi, coba dilihat lagi. Kemudian yang berikutnya, sekarang saya buat yang kedua, itu materi yang pernah muncul, yaitu tentang persamaan garis. Ya, sederhana saja soal yang pernah muncul di UTBK 2019 tentang persamaan garis. Biasanya hanya menggunakan konsep Y sama dengan MX ditambah dengan C. Ya, jadi hanya menggunakan konsep ini sebenarnya Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, cuman ada baiknya kita pelajari lagi apa-apa aja tentang persamaan garis ini yang mungkin muncul di UTBK tahun 2020. Bisa diperdalam, bisa ditanya ke guru matematika, kira-kira bentuk-bentuk seperti apa lagi persamaan garis yang masih memungkinkan untuk muncul di UTBK 2019. Berikut saya buatkan beberapa bentuk soal yang muncul tentang persamaan garis ya. Saya mulai. Yang pertama begini bentuknya. Oke. Sorry, sebentar. Oke, yang pertama begini bentuknya. Jadi ada sebuah garis melalui titik 2,3, 4,2, garis tersebut mungkin juga melalui titik gitu ya. Nah, jadi ini menguji titik bisa hanya menggunakan konsep ini sebenarnya. Nanti dari sini akan ada dua persamaan 1, persamaan 2. Dieliminasi akan ketemu M dan C-nya. Setelah itu baru kita masukin ini ya. Nanti ketemu persamaannya, baru kita masukin titik ini apakah memenuhi. Kira-kira begitu ya. Nah, ada juga yang pakai gradien boleh ya. Jadi mana yang lebih cepat saja untuk bisa mengerjakan ini. Boleh menggunakan persamaan ini juga boleh. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang dengan Y1. Ini juga boleh ya. Jadi yang manapun yang bisa lebih cepat menurutmu itu boleh digunakan kalau bentuk seperti ini ya. Nah, itu bentuk yang umum juga yang muncul kemarin. Nah, kemudian selain yang seperti itu masih ada yang lain ya. Kita cari yang lain. Oke, yang misal yang ini ya. Nah, ya. Misalkan yang ini. Misalkan A menyatakan koordinat suatu titik bidang XY, apakah A berada di kuadran 4? Sebenarnya karena ini garis makanya saya masukkan ke persamaan garis ya. Nah, ini ada garisnya nih, ini garis ini juga garis ya. Nah, yang pasti kalau bentuk seperti ini paling utamanya adalah dengan menggunakan gambar. Ya, daripada kita substitusi angkanya. Jadi lebih baik pakai gambar saja, tinggal ini gampang, tinggal buat ini adalah kuadran 3, kuadran 4 sorry ya. Yang ditanya di kuadran 4, ini di kuadran 4. Kemudian kita gambarkan garis ini sama garis yang ini ya. Kita gambarkan garisnya dua-dua, maka nanti akan ketahuan apakah dia ada di kuadran 4 atau enggak. Ya. Nah, cuman satu garis yang gak ada di kuadran 4 sebenarnya adalah garis yang bentuknya seperti ini. Ya. Sorry. Bukan yang itu, yang seperti ini. Ya. Hanya itu yang tidak akan ada di kuadran 4. Selainnya itu pasti ada di kuadran 4. Kalau begini pasti ada, yang begini pasti ada, yang begini pasti ada, ya. Jadi cuman satu garis sebenarnya yang bentuk garis ya, yang tidak ada di kuadran keempat, ya. Oke, jadi ini tinggal pakai gambar saja boleh atau pakai substitusi juga boleh ya. Jadi tinggal substitusi nanti kalau kuadran 4 itu kan berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Masukin X negatif, Y negatif, apakah ini memenuhi atau enggak ya. Tapi memang lebih tepatnya adalah dengan menggunakan gambar dan itu tidak lama. Oke, nah yang berikutnya yang bentuk soal yang muncul juga yang pernah tentang ini persamaan garis.
Oke, saya buatkan yang ini. Ya, ini adalah soal yang umum terjadi atau soal umum yang keluar. Sebentar. Oke, ini ya. Pada bidang XY dengan X tambah Y, sebenarnya ini pertidaksamaan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini adalah pertidaksamaan yang dibatasi oleh garis X tambah Y sama dengan 0. Cara mengerjakan ini boleh dengan menggunakan grafik, tapi boleh juga menggunakan gradien. Supaya lebih simpel, kita menggunakan gradien saja ini ya. Jadi gradien ini saya buat namanya gradien soal, itu sama dengan min 1. Baru nanti tinggal cari gradiennya nih. Ini biasanya bisa dihilangkan ya. Misal ini x kuadrat dikurang y kuadrat, itu boleh diganti menjadi x tambah y dikali dengan x dikurang y. Sama dengan 12 dikali x tambah y. Nah, x tambah y-nya pasti bisa kita coret karena sudah ada ketentuannya di sini x tambah y-nya nggak sama dengan 0. Sehingga nanti dari sini gradien satunya ini adalah sama dengan 1. Yang perlu kita pahami tentang gradien adalah kalau gradiennya berbeda, pasti dia akan memotong garis, ya. Jadi kalau misalkan di mana dipotongnya kita nggak terlalu bermasalahkan itu, pasti akan memotong garisnya. Sehingga kalau memotong, maka nanti itu pasti tidak bisa ditentukan apakah itu bisa memutuskan atau enggak. Contohnya begini, supaya sederhana. Misal ini ada garis nih, kemudian ada garis lain, anggap aja dia begini. Nah, anggap seperti ini. Lama-lama dia akan memotong garis yang pertama ini, garis kedua ini akan memotong garis yang pertama, gitu ya. Nah, artinya kalau dia berpotongan pasti tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena sebagian akan bisa, sebagian lagi tidak. Kira-kira begitu cara mengerjakannya. Begitu juga yang ini, tinggal cari gradiennya. Maka nanti kalau yang ini biasa saya buat bentuknya menjadi kalau M1 sama dengan M soal tidak sama dengan M2, maka ini nanti jawabannya adalah A. Kalau M2 yang sama dengan M soal tidak sama dengan M1, maka ini jawabannya jadi B. Kalau M2 sama dengan M soal sama dengan M1, ini nanti jawabannya D ini. Dua-duanya bisa menjawab. Kalau M2 tidak sama dengan M1, tidak sama dengan M soal, maka nanti yang ini jawabannya adalah C. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah ketika M1 sama dengan M2, tapi tidak sama dengan M soal, maka nanti yang ini jawabannya E. Kira-kira begitu. Jadi nanti ini biasanya kita kita kerjakan dengan menggunakan gradien saja. Gitu. Nah, kira-kira begitu bentuknya tentang tentang persamaan garis. Saya tambahkan satu karena daripada saya buatkan ada khusus lingkaran, jadi di sini ada satu lingkaran ini. Mungkin sudah sering lihat soal ini, ya. Saya tambahkan satu soal tentang lingkaran. Masih berhubungan, ini seperti mencari apakah titik itu berada di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran, ya. Nah, ini juga sebenarnya sederhana, ya, di luar. Nah, kalau ada lingkaran, ini adalah persamaan lingkaran, ya. Inilah persamaan lingkaran. Maka kalau ada lingkaran, posisi titik pada lingkaran, misalkanlah di sini ada sumbunya gitu ya. Posisi titik pada lingkaran ini itu ada 3. Yang pertama di dalam lingkaran, yang kedua pada lingkaran, yang ketiga di luar lingkaran, interior eksterior, gitu ya. Nah, kalau misalkan di dalam lingkaran ini adalah, anggaplah ini titiknya x1, y1 adalah ketika kita substitusi ini ke sini, maka nanti hasilnya akan lebih kecil dari 10. Kemudian kalau misalkan ini misalkan x2, y2, kalau kita substitusi x2 sama dengan y2 ini ke sini, maka hasilnya adalah sama dengan 10, ya. Nah, yang ketiga misalkan, di sini saja yang ketiganya ya. Kita buat di sini saja. Kemudian yang ketiga misalkan di sini, ya. Ini yang di luar. Kalau misalkan ini x3, y3, kalau ini kita substitusi ke sini, maka nanti dia
harus berada lebih besar dari 10. Ini harus lebih besar dari 10. Jadi sebenarnya sederhana, tinggal substitusi saja ya. Nah, tapi tetap seperti yang tadi yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan, bahwa ditanya guru matematika kira-kira ada nggak kemungkinan soal lingkaran yang bentuknya masih sederhana, yang masih bisa dikerjakan dengan cara seperti ini, tapi mungkin muncul di UTBK 2020. Kira-kira begitu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan untuk pagi ini. Silahkan dipelajari tentang persamaan garis, didalami lagi. Kemudian tentang persamaan lingkaran juga silahkan didalami lagi, supaya nanti bisa menjawab soal tentang persamaan garis ini. Oke, kita cukupkan. Selamat pagi, semangat belajar.